Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Koridor-koridor kuno dipenuhi teriakan pembunuhan, dan langit berbintang bersinar merah darah. Long Tian, yang berbakat alami, dan dibimbing sejak kecil oleh Raja Iblis, adalah puncak generasi muda klan Iblis, bersinar seperti matahari dan bulan, sosok yang tidak sebanding dengan elit Iblis sebelumnya. Di masa lalu, ia bisa mengalahkan sesama iblis hanya dengan senjata sihir bawaannya, tanpa perlu kultivasi lebih lanjut. Sayangnya, hari ini, seorang biksu yang mengerikan sedang mengawasi dari belakang. Long Tian tidak berani menunjukkan aura iblis apapun, takut akan konsekuensi mengungkap identitasnya dan menyebabkan kematiannya sendiri. Oleh karena itu, ia hanya bisa bertarung dengan metode yang tidak terlalu ia kuasai. Sejak awal, ia pemalu, tak terhindarkan dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan kesenjangan besar di antara mereka diam-diam menyempit. Namun, para iblis tumbuh lebih berani dengan setiap pertempuran, keganasan mereka tak terbayangkan. Meskipun menderita banyak korban, para elit dari masing-masing klan tak gentar, melanjutkan serangan membabi buta mereka, seolah-olah mereka mengenal Long Tian sepenuhnya, serangan mereka menentukan, meninggalkannya dengan luka yang tak terhitung jumlahnya. Swiss. Sebuah tombak panjang menebas tubuhnya, merobek jubah putih semerah darah dan meninggalkan bekas luka yang dalam di kulitnya. Jika Long Tian tidak mencapai level setinggi itu, menggunakan kultivasinya untuk membendung darah iblis, identitasnya pasti sudah terbongkar. Meski begitu, Long Tian menggertakkan giginya kesakitan, alisnya menatap tajam iblis di hadapannya. Ia melihat bahwa penyerang itu bukan hanya dari klan iblis banteng, tetapi juga Long Yi, juga dari klan naga hitam. Tiba-tiba, kilatan pembunuh melintas di mata Long Tian, dan ia berteriak dengan suara berat. Bajingan, Long Yi, apa kau gila? Kau dan aku sudah saling kenal sejak kecil. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi kau malah ingin membunuhku. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Long Yi bertindak seolah-olah tidak mendengar apa-apa, melanjutkan kutukannya yang penuh amarah dengan wajah penuh duka, niat membunuhnya kembali menggebu-gebu. Long Tian, hari ini, kami akan membalaskan dendam rakyat kami dan memusnahkan musuh bebuyutanmu. Ia meraung, iblis-iblis lainnya berteriak panik serempak. Dalam sekejap, aura pembunuh, yang hampir memadat menjadi substansi, menyelimuti langit berbintang dan semakin intensif, seperti lautan darah yang bergelora, mengancam akan menelan segala sesuatu di angkasa. Kehancuran total. Mendengar teriakan memekakkan telinga dan menyaksikan aksi para iblis yang menggila, tatapan Long Tian semakin dingin. Ia terengah-engah, membiarkan darah menetes dari tangannya tanpa sepatah kata pun. Ia tahu segalanya. Ini adalah pertarungan hidup atau mati, tanpa ruang untuk negosiasi. Ia hanya membunuh beberapa iblis banteng karena terpaksa, tetapi ia tidak menyangka akan mengalami nasib seperti itu. Raja Iblis sama sekali tidak menghargai persahabatan mereka di masa lalu, bahkan mengerahkan begitu banyak elit untuk memburunya. Pada akhirnya, bahkan dirinya sendiri hanyalah pion yang tak tergantikan, nilainya tak lebih dari beberapa lusin iblis banteng. Apa tujuan besar klan iblis? Apa janji untuk mewarisi masa depan klan iblis? Apakah semua itu hanya kebohongan Raja Iblis? Sungguh tragis. Long Tian merasakan campuran frustrasi dan rasa malapetaka yang akan datang. Ia tak bisa berpikir jernih saat para iblis menyerangnya serempak. Ia hanya bisa membela diri sekuat tenaga, memanfaatkan kesempatan untuk membalas. Yang lebih menyedihkan adalah kenyataan bahwa Long Yi, kenalan masa kecilnya, tidak menunjukkan tanda-tanda kekerabatan dan, pada saat itu, mengungkapkan wujud aslinya, mengumpulkan kekuatan kuno untuk melepaskan jurus mematikannya yang paling kuat. Naga langit gunung sunyi miring. Sebuah suara yang familiar bergema, dan seekor naga hitam sepanjang 100 kaki mendekat dengan kekuatan yang mengerikan. Ukurannya yang mengerikan, didorong oleh kultivasinya yang tangguh, menyerupai senjata dewa kolosal, kecemerlangannya yang cepat tak tertandingi. Dalam sekejap mata, ia menghancurkan puing-puing dan reruntuhan yang menghalangi jalannya, bahkan sisa-sisa iblis pun hancur berkeping-keping. Mendengar suara itu, Long Tian berbalik, matanya meredup. Naga surgawi. Gunung sunyi miring. Ini adalah teknik rahasia yang diwariskan turun-temurun dari klan naga banjir hitam. Teknik ini tidak hanya membutuhkan bakat bawaan garis keturunan yang luar biasa, tetapi juga 20.000 tahun perenungan yang tekun di dalam kolam hitam untuk mencapai kemampuan sekuat itu. Dari generasi klan naga banjir hitam saat ini, hanya dia dan Long Yi yang menguasai teknik ini. Kecuali dalam keadaan darurat hidup atau mati, jurus ini tidak akan pernah digunakan. Long Yi benar-benar bertekad untuk membunuhnya. Raja Iblis telah memerintahkan eksekusinya. Lagi pula, dia lebih rendah nilainya daripada Iblis Banteng. Raja Iblis benar-benar berdarah dingin, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Untuk luka kecil, dia akan membayar dengan nyawanya. Bertahun-tahun pengabdiannya yang setia, akhirnya sia-sia. Sialan, naga hitam raksasa itu menjulang di atas, sangat marah. Kegilaan terpancar di matanya. Ia mengerahkan seluruh kultivasinya, meraung sambil menerjang maju.
Bang! Sebuah ledakan bergema di langit berbintang, dampaknya bergema hingga ratusan ribu mil. Batu-batu beterbangan di udara, dan kekuatan dahsyatnya terus berlanjut. Ratapan para iblis yang memilukan, bercampur dengan tangisan putus asa yang nyaris panik, tenggelam dalam alam semesta yang tak terbatas. Setengah jam berlalu, Long Tian, berpakaian compang camping, berdiri sendirian, menatap langit merah tua yang pucat, matanya memancarkan ekspresi kompleks, campuran suka dan duka yang meresahkan. Terlahir sebagai anak ajaib klan iblis, ia kemudian diakui oleh Raja Iblis dan dijanjikan penerusnya di masa depan. Setelah bertahun-tahun dididik dengan cermat, ia telah lama mendedikasikan segalanya untuk klan iblis. Tanpa diduga, ia akan diburu oleh klan iblis, hampir menyerah pada kematiannya sendiri. Bahkan dengan lolos dari maut ini, Long Tian merasakan gelombang ketakutan. Dia pasti merasakan niat membunuh yang mengerikan tadi. Klan iblis benar-benar berniat membunuhnya. Jika bukan karena bakat luar biasa dan terobosannya baru-baru ini, mustahil dia bisa lolos dari situasi seperti itu. Mengingat kejadian itu, tubuh Long Tian yang terluka parah mulai sedikit gemetar, entah karena ketakutan atau amarah yang sebenarnya. Melihat tangannya yang gemetar, tatapan Long Tian menjadi semakin tajam. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak bisa menyalahkannya. Karena Raja Iblis memiliki niat membunuh, aku tidak membutuhkan identitas iblis ini. Kau tidak baik dan aku tidak adil. Jika iblis tidak bekerja untuk dirinya sendiri, ia akan dihukum oleh langit dan bumi. Dia mengembuskan napas dengan keras. Long Tian menggertakkan giginya dan berbalik, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju sosok di luar Yunsing. Ketika dia mendekat, dia mengepalkan tinjunya dengan hormat, dan postur Raja Bintang sudah cukup familiar. Tuan, kau ketakutan. Kultivasiku terbatas, dan aku tak menyangka iblis-iblis ini begitu kuat. Sebagai penguasa Yunsing, aku sungguh malu. Chen Kunpeng menggelengkan kepalanya ketika mendengar suara itu, dengan desahan di wajahnya. Saat ini, Long Tian telah lama kehilangan penampilan anggunnya. Pakaian putihnya bernoda merah darah dan compang camping. Gaun panjangnya dulunya masih bagus, tetapi sekarang hanya tersisa 2 kain yang menggantung di bahunya. Sungguh menyedihkan. Penguasa bintang ini benar-benar berusaha sekuat tenaga. Melihat situasi ini, Chen Kunpeng tidak lagi menyalahkan Long Tian atas kekasarannya. Meskipun pria ini memiliki sifat Buddhis yang terbatas, ia merasa malu untuk menyalahkannya. Dengan anggukan kecil, ia langsung berjanji. Amitabha, Donor, posisimu sebagai Star Lord tidaklah mudah. Kau hampir kehilangan nyawamu di sini karena melindungi kedamaian Yunsing. Sungguh mengagumkan. Buddha penuh belas kasih. Sebagai penghargaan atas perlindunganmu terhadap semua makhluk hidup, aku akan memberimu kesempatan di masa depan. Bagus sekali, bagus sekali. Suara merdu itu semakin halus, seperti suara surgawi yang menggema di seluruh dunia. Long Tian tercengang. Meskipun ia diburu oleh para iblis sebagai pengkhianat, biksu di hadapannya itu luar biasa brutal, kultivasinya tak terduga. Jika ia bisa mendapatkan kesempatan darinya, mungkinkah akan ada jalan lain di masa depan? Memikirkan hal ini, Long Tian mendongak dengan terkejut. Baru kemudian ia menyadari bahwa Chen Kunpeng telah melarikan diri ke Yunsing, yang sekali lagi menjerumuskannya ke dalam keraguan dan kebingungan. Setelah mengalami pengejaran iblis, Long Tian takkan pernah percaya lagi pada janji apapun. Bagaimana mungkin biksu ini kabur begitu saja? Ia bahkan tak mengatakan kapan hari esok akan tiba. Apakah itu hanya janji kosong? Ini mustahil. Semakin ia mengamati, semakin panik ia. Long Tian dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya dan mengejar Chen Kunpeng ke dalam bintang awan. Saat itu, napas mereka berdua lenyap sepenuhnya. Dalam kegelapan pekat di langit berbintang, sebuah mata hitam besar terbuka, berkedip beberapa kali, lalu menutup perlahan, tenggelam kembali ke dalam kegelapan. Pada saat yang sama, di aula menara hitam suku iblis, Pendeta Agung mengendalikan bola kristal agar perlahan mendarat di tanah, dan bayangan yang muncul lenyap sepenuhnya. Para iblis tersenyum seolah-olah mereka telah mencapai prestasi besar. Ketika Pendeta Agung berbalik untuk memberi hormat dan menyanjung, sanjungan para iblis semakin memekakkan telinga di aula. Yang mulia bijaksana, Tuan Muda Long Tian memang bepergian dengan seorang ahli manusia. Dengan rencana brilian Anda, kami pasti akan berhasil menyusup ke umat manusia. Kebijaksanaan dan strategi yang mulia berada di luar jangkauan kami. Petik 2. Lebih dari di luar jangkauan kami, bahkan jika semua ras kami digabungkan, mereka tidak akan sekuat salah satu jari kelingking Anda. Siapa bilang tidak? Aku, sapi tua, tidak pernah membayangkan bahwa manusia bahkan memiliki biksu yang begitu tangguh. Sepertinya Yunsing ini benar-benar hebat, layak menjadi pusat galaksi. Haha, apa arti kultivasi biksu itu? Dia hanya dimanipulasi oleh Anda, Yang Mulia. Dengan Yang Mulia memimpin kami, ras kami pasti akan menaklukkan alam semesta dan memerintah selamanya. Taklukkan alam semesta dan memerintah selamanya. Ratusan iblis membungkuk tunduk, teriakan mereka bergema di seluruh kegelapan. Di atas tahta, mata merah darah Raja Iblis bersinar dengan cahaya terang, memperlihatkan senyum percaya diri yang berbicara tentang kendali penuh.
Taktik penyiksaan diri ini sempurna. Setelah pertempuran ini, posisi Long Tian di dalam umat manusia pasti akan aman. Dia pasti bisa menggantikan Star-Lord yang hilang dan memanipulasi seluruh populasi galaksi. Para iblis sudah yakin akan kemenangan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Para iblis benar-benar terpikat oleh kebijaksanaan Raja Iblis dan bermandikan kegembiraan atas kemenangan yang pasti. Setelah beberapa saat perayaan, seluruh klan iblis mulai membayangkan janji kemenangan gemilang. Long Tian, seorang jenius yang dididik langsung oleh Raja Iblis, telah memikul tanggung jawab penting dalam rencana ini, dan berhasil melakukannya dengan nyaris sempurna. Reputasinya mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ia membawa harapan seluruh klan iblis. Namun, Long Tian, iblis yang sangat dihormati, kini merasa sangat gelisah. Wosh! Angin kencang bersiul melewati telinganya saat ia melintasi kehampaan, menembus lapisan astral. Dengan bintang-bintang yang menjulang di hadapannya, ekspresi Long Tian semakin cemas. Bahkan aktingnya yang biasanya sempurna pun tak mampu menyembunyikan kepanikan batinnya, dan sedikit kerutan di dahinya. Apa yang harus ia lakukan? Apakah benar-benar tak ada jalan untuk kembali? Kemajuan telah melampaui harapan, benar-benar mengacaukan rencananya. Ia tak pernah membayangkan Raja Iblis akan memerintahkan perburuan dan pembalasan dendam. Demi melindungi dirinya, ia terpaksa membantai lebih banyak lagi kaumnya sendiri, menjadi pendosa di dalam klan iblis. Kini, ia telah menjadi kenyataan. Para iblis mungkin sudah menganggapnya pengkhianat. Apa gunanya terus bersembunyi di Yunxing? Apakah ia terpaksa pergi ke Yunxing dan berpura-pura menjadi penguasanya? Tidak, ia adalah anak ajaib klan iblis. Bagaimana mungkin ia bergaul dengan manusia rendahan? Merasa semakin bimbang, alis Long Tian berkerut. Tanpa sadar ia melambat, bahkan sempat mempertimbangkan untuk menyelinap pergi. Namun, ketika ia melirik biksu di hadapannya, aura brutal dan tak terduga itu langsung membuatnya ketakutan setengah mati. Seorang anak ajaib klan iblis, yang kini lemah dan tak berdaya seperti semut, tiba-tiba terjebak dalam dilema. Bahkan strategi yang ia jalani seumur hidup pun sia-sia. Perubahan sikap dan napasnya nyaris tak terlihat. Tetapi Chen Kunpeng bisa merasakannya. Ia berhenti sejenak dan menoleh ke belakang, melihat konflik di mata Long Tian. Ia tersenyum, nada bertanyanya dipenuhi kebaikan. Donor, kenapa kau berhenti begitu tiba-tiba? Sebagai penguasa bintang awan, kau baru saja mengalahkan iblis dan melindungi semua makhluk hidup. Kau telah mencapai prestasi luar biasa. Kau seharusnya kembali dengan kepala tegak dan menerima sambutan hormat dari semua roh. Meskipun penampilanmu sedikit canggung, tak perlu terlalu khawatir. Petik 2. Kau punya cukup alasan untuk bangga dengan pertempuran ini. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, mata Long Tian bergetar karena terkejut. Sambutan dari semua roh. Ekspresi panik itu benar-benar mengkhianati keheranan batinnya. Terlepas dari pencapaiannya yang luar biasa, ia tak pernah menyangka perlakuan seperti itu, menunjukkan karakternya yang mulia, seseorang yang tidak tertarik pada ketenaran atau kekayaan. Meskipun kultivasinya lemah, sifat budanya sedikit kurang. Dengan kebajikan seperti itu, ia layak menyandang status penguasa bintang. Chen Kunpeng memahami semuanya, dan senyumnya menunjukkan sentuhan kekaguman yang langka. Lumayan, aku baru saja mengirim pesan kepada banyak kultivator di bintang awan, membagikan rekaman pertempuran sebelumnya. Kalian pantas mendapatkan sambutan hormat dari semua roh. Tidak perlu bersikap begitu rendah hati. Desis. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Long Tian tersentak dalam hati. Pertempuran yang baru saja ia hadapi ternyata disebarkan kemana-mana oleh biksu ini. Sialan, bukankah ini akan membuat setiap makhluk hidup di Yunxing menyaksikan segalanya, menjadi saksi kotor atas pembantaiannya terhadap para iblis? Mulai sekarang, sekeras apapun ia mencoba menjelaskan, ia tak bisa menjelaskannya. Para iblis tinggal mengirim seseorang untuk menanyainya dan mengetahui bahwa ialah yang membunuh para elit dari semua ras. Tak peduli sifat brutal para iblis atau gaya Raja Iblis yang berdarah dingin dan tirani, mereka tak akan membiarkannya pergi. Langkah ini telah benar-benar menghancurkan harapan terakhirnya, memaksanya kembali ke Yunxing hidup-hidup. Biksu ini terlalu kejam. Sialan, semakin ia memikirkannya, semakin dingin ia merasa, rasa putus asa memenuhi hatinya. Long Tian ingin menangis, tetapi ia tak kuasa melampiaskan amarahnya. Ia hanya bisa diam-diam memberkati leluhur Chen Kunpeng puluhan kali dalam hatinya. Melihat tatapan biksu yang tersenyum, Long Tian terlalu takut untuk berpikir lebih jauh dan segera memaksakan senyum lalu membungkuk. Guru, Anda terlalu baik, terlalu baik. Ah, ya, Anda benar sekali. Sebagai penguasa Yunxing, saya telah mencapai beberapa prestasi setelah pertempuran berdarah ini. Saya harus kembali dengan kepala tegak. Mendengar ini, Chen Kunpeng akhirnya mengangguk puas dan melangkah lagi. Bagus, bagus. Dalam sekejap mata, sosok Chen Kunpeng berubah menjadi aliran cahaya dan jatuh ke Yunxing. Kelopak mata Long Tian berkedut liar. Meskipun ia sangat enggan, ia tak berdaya. Ia telah lama menjadi orang biasa. Ia tidak punya modal untuk mendapatkan pijakan di klan iblis, dan ia tidak punya kesempatan untuk membuat pilihan aktif.
Mungkin pergi ke Yunxing adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Sekarang, ia hanya bisa memanfaatkan situasi dan melangkah selangkah demi selangkah. Memikirkan hal ini, Long Tian menarik napas dalam-dalam dan diam-diam menghibur dirinya sendiri. Akulah Dewa Yunxing, akulah Dewa Yunxing. Setelah beberapa kali melafalkan mantra hipnotis dalam hati, ia akhirnya berhasil menenangkan pikirannya dan berubah menjadi aliran cahaya, lalu jatuh ke dalam Yunxing. Bintang awan, kota Lohai yang makmur dipenuhi orang. Sebuah kuil besar menjulang di tengahnya, menarik perhatian banyak kultivator. Aliran cahaya berkumpul dari segala arah, seolah-olah sebuah peristiwa besar akan segera terjadi. Di depan tangga kuil, orang bijak kuno Luo Hongfei memimpin puluhan ribu kultivator dalam keheningan, mata mereka dipenuhi rasa hormat dan kerinduan. Setelah penantian yang lama, riak di kehampaan akhirnya beriak, dan dua pria melangkah keluar, menarik perhatian penonton seperti dewa sejati yang turun. Mata biksu yang tersenyum dipenuhi belas kasih, sementara tubuh Star-Lord Long Tian yang berlumuran darah sangat kontras, langsung memikat puluhan ribu kultivator dengan takjub, teriakan mereka bergema seperti gelombang pasang. Selamat datang, Master Star-Lord. Selamat datang, Master Star-Lord. Selamat datang, Master Star-Lord. Titik titik titik. Mendengarkan sorak-sorai antusias dan menyaksikan ribuan kultivator berpakaian formal, Long Tian terdiam, tidak yakin bagaimana harus menanggapi. Inilah pemandangan yang ia dambakan. Namun, setelah perubahan dahsyat itu, klan iblis tak lagi memberinya ruang. Sekalipun, secara kebetulan, ia berhasil memenangkan hati rakyat Yunxing, itu tak akan berarti. Berdiri dalam keheningan yang membingungkan selama beberapa tarikan napas, wajah Long Tian tampak bingung. Siksaan membantai kaumnya sendiri semakin menjadi-jadi di bawah dahsyatnya pemandangan itu, terus-menerus menyerang pikirannya, meninggalkan jenius yang dulu memproklamirkan diri ini dengan beragam emosi. Menatap sosok Long Tian yang tak bergerak, para kultivator manusia menjadi semakin antusias. Penguasa bintang jelas telah berperang melawan iblis dan memberikan prestasi luar biasa bagi umat manusia, namun ia tak menunjukkan tanda-tanda kepuasan diri, bahkan tak sepatah kata pun penghargaan. Apa artinya dihormati? Apa artinya memiliki hati untuk dunia? Dengan guru ini di pucuk pimpinan, Yunxing pasti akan meraih kembali kejayaannya. Santo kuno Luo Hongfei mengangkat matanya dan bersandar, wajahnya dipenuhi rasa hormat. Ia mengangguk penuh semangat, emosinya hampir tak terbendung. Ia segera memimpin yang lain menaiki tangga panjang, mendekat untuk memberikan ucapan selamat dan salam. Tuan Star-Lord, sungguh membuka mata kami menyaksikan kehebatan pertempuran Anda barusan. Sungguh berkah bagi semua makhluk hidup bahwa Yunxing bisa menunggu Anda bangun. Tuan Star-Lord sungguh bagaikan bulan yang terang di langit. Sekalipun ada iblis di depan kita, sulit untuk mengaburkan sedikit pun cahaya cemerlang Anda. Itu benar sekali. Tuan Star-Lord memiliki kultivasi yang tak tertandingi, dan beliau masih memiliki hati yang lurus untuk melindungi rakyat. Beliau sungguh teladan bagi generasi kita. Kami akan bersumpah untuk mengikutinya sampai mati di masa depan. Tuan, Anda telah membunuh semua iblis dan kultivasi Anda begitu tinggi. Beraninya klan iblis bertindak gegabah. Klan iblis yang katanya tak terkalahkan itu tidak lebih dari ini. Teman Feng benar. Dengan Tuan Star-Lord yang menjaga Yunxing kita, siapa yang berani mengaku tak terkalahkan, siapa yang berani mengaku tak terkalahkan. Aku cukup beruntung bertemu Master Star-Lord. Aku tak menyesal seumur hidup. Titik titik titik. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Long Tian dikelilingi oleh para kultivator. Pujian berdatangan dari mana-mana. Kultivator dari semua lapisan, tanpa memandang tingkatan atau usia, semuanya adalah penggemar yang memuja, mata mereka dipenuhi antusiasme. Antusiasme itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan Long Tian hampir tak terbendung. Ia membayangkan kembali ke klan iblis setelah menyelesaikan misi Yunxing, menerima pujian dari berbagai pemimpin klan, bahkan mungkin menerima pengakuan dari Raja Iblis, mengukuhkan posisinya sebagai tokoh kunci dalam klan iblis. Ia tak pernah membayangkan, segalanya akan berubah drastis. Sekarang, ia dipuji habis-habisan oleh umat manusia, mengukuhkan posisinya dan praktis menjadi seorang Star-Lord de facto. Setelah semua kerja kerasnya, kepalsuan itu akan segera menjadi kenyataan. Setelah semua keributan ini, mengapa rasanya ia yang ditipu? Entah kenapa, ia telah menjadi pengkhianat klan iblis, dan seharusnya memimpin umat manusia sebagai seorang Star-Lord. Bagaimana mungkin ia bisa membenarkan hal ini? Aku bukan pengkhianat, bukan pengkhianat. Sungguh dosa. Pujian dari semua orang terdengar menyenangkan, tetapi Long Tian ingin menangis, tetapi ia tak bisa. Dengan Chen Kunpeng di sampingnya, ia hanya bisa memaksakan senyum untuk menyesuaikan suasana hatinya, senyum yang tampak agak dipaksakan. Heh. Senyum lenyap dari wajahnya, air mata menggenang di dalam. Long Tian merasa pedih, tak mampu berkata-kata. Mendengarkan celaan para iblis yang terus-menerus terasa seperti jarum yang menusuk hatinya. Senyumnya semakin getir, dan ia terus mengepalkan tinjunya untuk menutupi rasa malunya. Long Tian hampir pingsan, tetapi Chen Kunpeng terus tersenyum dan menawarkan sup ayam kepadanya.
Donor, karena kau telah memusnahkan para iblis dan melakukan jasa yang begitu berjasa, tak perlu bersikap rendah hati. Sang Buddha berkata, menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 lantai. Para iblis itu telah melakukan dosa besar. Jika kau dapat membebaskan mereka, kau telah menyelamatkan banyak nyawa, dan mengumpulkan pahala yang tak terkira. Mulai sekarang, kau harus melanjutkan upayamu untuk membebaskan para iblis. Bagus sekali, bagus sekali. Jelas itu adalah pertarungan hidup dan mati barusan, tetapi di mulut biksu ini, itu menjadi penyelamatan, dan bahkan sebuah perbuatan baik. Ini sudah cukup keterlaluan, dan dia bahkan mengancam akan melanjutkan upayanya. Dari kata-katanya, sepertinya dia harus membunuh mereka semua. Apakah itu sesuatu yang bisa dikatakan manusia? Tanda tanya. Apa gunanya menyebutnya hal yang baik? Tanda tanya. Biksu ini sangat kejam. Melihat senyum ramah dan tanpa bahaya itu, mulut Long Tian berkedut. Dipaksa oleh situasi ini, bagaimana mungkin dia berani menunjukkan tanda-tanda kelainan? Long Tian tertawa canggung selama beberapa tarikan napas, lalu mengangguk patuh, terus memainkan peran sebagai Star Lord. Hehe, guru, Anda benar sekali. Mulai sekarang, kami pasti akan terus bekerja keras dan membebaskan para iblis. Tanpa diduga, begitu kata-kata ini diucapkan, para kultivator di sekitarnya tampak berenergi. Dipimpin oleh Santo Kuno Luo Hongfei, mereka semua mengangkat tangan dan berteriak setuju, entah kenapa meledak dengan semangat juang yang luar biasa. Teruslah berkarya, dan bebaskan para iblis. Teruslah berkarya dan bebaskan para iblis. Teruslah berkarya dan bebaskan para iblis. Titik titik titik. Teriakan itu memekakkan telinga, mencapai langit. Berdiri di tengah, jantung Long Tian berdebar kencang. Oh tidak, apakah responsnya yang santai telah menyulut semangat juang umat manusia? Kalau terus begini, ia akan menjadi musuh bebuyutan para iblis, dan bahkan melompat ke lautan bintang pun tak akan menghapus dosanya. Apa yang akan terjadi di masa depan? Ia tak mungkin diharapkan untuk memimpin serangan balik umat manusia melawan para iblis, kan? Desis. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa bersalah, dan Long Tian tersentak kaget. Saat itulah ia berada di ambang kehancuran. Tiba-tiba, seseorang menerobos dari depan dan berjalan lurus ke arahnya untuk memberi penghormatan. Tuan Bintang, saya merasa terhormat. Mendengar suara itu, Long Tian terkejut. Ia menoleh dan melihat pria itu gemuk dan berjanggut tipis. Senyumnya yang aneh dan berminyak tersungging di wajahnya, berpakaian biasa saja, seperti manusia biasa. Dulu, Long Tian tak pernah memperhatikan sosok seperti itu. Namun, setelah melihat kengerian Yi Feng dan Chen Kunpeng, ia semakin waspada terhadap manusia di Yunxing. Melihat orang itu berjalan keluar dari kerumunan, ia pun semakin waspada. Bahkan di menara hitam klan iblis, Long Tian tak pernah menganggapnya seserius ini. Ia membuka mulut untuk menguji situasi, dan kata-katanya sangat hati-hati. Maaf, Tuan. Saya ingin tahu dari mana Anda berasal dan apa saran Anda. Begitu ia selesai berbicara, pria itu menjawab sambil tersenyum. Tuan Star-Lord, saya hanyalah orang biasa, tak layak disebut-sebut. Namun, keluargaku telah mengikuti para penguasa bintang secara turun-temurun sejak zaman dahulu. Sayangnya, garis keturunan itu terputus 100.000 tahun yang lalu, dan aku tidak punya kesempatan untuk mengikutimu. Hari ini, ku dengar Tuan Penguasa Bintang telah bangkit untuk membasmi iblis, jadi aku datang untuk mempersembahkan lambang Tuan sebelumnya, Awan Apung. Selamat, Tuan Penguasa Bintang, atas pencapaianmu yang luar biasa. Kuharap kau akan memimpin bintang awan kita dalam membasmi iblis dan memulihkan kejayaannya yang abadi. Dengan ini, pria itu mengeluarkan sebuah artefak kuno dari dadanya. Artefak itu, berbentuk seperti bidak catur, memiliki ukiran rumit berupa awan apung. Aura suci meresap ke permukaannya, seolah-olah cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dalamnya. Menyebabkan orang-orang di sekitarnya terkesiap kaget. Seketika, para biksu berteriak lebih nyaring, membawa suasana mencapai klimaks. Hancurkan iblis-iblis jahat dan pulihkan kejayaan. Long Tian benar-benar tercengang oleh hadiah yang tiba-tiba itu. Ia tidak pernah benar-benar mempertimbangkan untuk menjadi penguasa bintang awan, ia hanya mencari jalan keluar. Mengapa seseorang tiba-tiba menawarkan lencana warisan? Jika ia menerimanya, bukankah ia akan benar-benar menjadi penguasa bintang awan? Akankah ia benar-benar memimpin umat manusia berperang melawan iblis? Seorang jenius dari ras iblis, dipaksa menjadi penguasa bintang manusia. Apa-apaan ini? Long Tian masih ragu ketika Zhu Rurong menyodorkan lencana itu ke tangannya. Detik berikutnya, 4 sosok melangkah keluar dari kerumunan, suara mereka berbenturan serempak, suara mereka bergema di langit. Selamat datang, penguasa bintang. Kami adalah penjaga bintang, generasi demi generasi penjaga penguasa bintang. Mulai sekarang, kami akan mengikutimu, membasmi iblis jahat, dan melindungimu dengan darah dan daging kami. Teriakan bergema, tekanan mengerikan memancar dari sekeliling. Keempat pria itu memancarkan aura yang tak terduga, mengejutkan para kultivator dari segala arah dan membuat mereka mundur terkagum-kagum. Bahkan Long Tian pun tercengang. Melihat lebih dekat memberinya sensasi geli.
Astaga, dari mana 4 manusia sekuat itu muncul? Bahkan ia sendiri tidak bisa merasakan tingkat kultivasi mereka. Makhluk sekuat itu benar-benar ingin melindungi Star-Lord palsu seperti dirinya. Apa yang harus dia lakukan? Keheningan tiba-tiba menyelimuti, suasana hikmat dan serius menyelimuti tempat itu. Puluhan ribu mata tertuju padanya, dan Long Tian merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia tidak setuju, identitasnya mungkin dicurigai, dan dia mungkin terbongkar dan jatuh. Tetapi jika dia setuju, dia akan gagal, menjadi pengkhianat klan iblis. Terpaksa memilih, dia mungkin juga melanjutkan aksinya, mungkin menawarkan secercah harapan. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Long Tian sepenuhnya memahami pro dan kontranya, tetapi beban kata-kata ini tak tertahankan. Tenggorokannya bergetar beberapa napas sebelum dia berhasil mengungkapkan pikirannya, ragu-ragu, selaras dengan suasana. Kalau begitu, mulai sekarang, mari kita bekerja sama untuk memusnahkan klan iblis. Begitu kata-kata ini diucapkan, ribuan kultivator meraung seperti gelombang pasang, dan semangat juang umat manusia yang telah lama terpendam meletus. Mereka terjebak di tengah tsunami. Long Tian mencengkeram lencana itu erat-erat, cengkeramannya benar-benar tak beraturan. Ia samar-samar merasa seolah telah menembak kakinya sendiri, seolah ada kekuatan yang mendorongnya maju, seperti rumput bebek tak berakar yang hanyut terbawa arus. Memikirkan masa depan, menghadapi amukan seluruh ras iblis dan metode mengerikan dari Raja Iblis, air mata menggenang di mata Long Tian. Di antara para kultivator yang menangis, ada kesatuan yang aneh, seolah-olah mereka telah menjadi satu. Sayang sekali, suka dan duka dari berbagai ras tak tertandingi. Semakin banyak kegembiraan yang mengelilinginya, semakin Long Tian merasa sedih. Semuanya berakhir. Sungguh mengerikan. Jika kedua ras berperang, begitu para pemimpin iblis menyadari kehadirannya, ia akan menjadi yang pertama hancur berkeping-keping. Long Tian hanya berusaha bertahan hidup dengan berpura-pura, tetapi entah bagaimana ia telah menjadi orang sungguhan, mengerahkan seluruh kemampuannya, mengukuhkan reputasinya sebagai pengkhianat. Yang lebih tak terduga lagi, umat manusia tiba-tiba tergerak untuk berperang, memutus jalannya untuk bertahan hidup. Kali ini, ia benar-benar hancur. Memikirkan masa depannya yang tak menentu, Long Tian menatap langit dengan tatapan getir, matanya kabur, air mata mengalir di wajahnya, membentuk lengkungan sempurna 45 derajat yang dipenuhi ketidakberdayaan dan keputusasaan. Ia menatap segala sesuatu dari kejauhan. Zhu Rurong tersenyum tipis, prestasinya telah tercapai, dan menghilang di antara kerumunan. Setelah upacara penyambutan yang meriah, kerumunan menyambutnya di Star-Lord's Mansion. Mansion itu sangat besar dan megah, auranya yang mengesankan seolah mencapai langit dari kejauhan. Namun, Long Tian, yang duduk bersila di dalam Star-Lord's Mansion, merasa gelisah, benar-benar bingung harus berbuat apa. Jika bukan karena kesalahpahaman tentang pembunuhan iblis, ia pasti sangat senang telah mendapatkan kepercayaan dan rasa hormat umat manusia dalam waktu sesingkat itu. Kembali ke suku iblis akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Namun sekarang suku iblis sedang memburunya, jadi apa gunanya mendapatkan kepercayaan umat manusia? Ia kini berada dalam posisi yang sulit. Aku tidak bisa hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Aku harus kembali ke suku iblis dan menjelaskan semuanya kepada Raja Iblis. Pikir Long Tian dalam hati. Ia tidak ingin kesalahpahaman ini berlanjut dan menghadapi pengejaran iblis yang tak ada habisnya. Di sisi manusia, jika identitasnya terbongkar, ia akan menjadi orang buangan. Matanya berkilat, kultivasi batinnya berenergi, dan ia hendak melarikan diri. Namun, tepat saat ia sampai di pintu, 4 bayangan tiba-tiba muncul di belakangnya. Tuan Star-Lord, kami akan mengikutimu sampai mati. Long Tian mengumpat dalam hati. Dari mana datangnya status Dewa Bintang ini? Ia benar-benar duri dalam dagingnya. Aku hanya mau jalan-jalan, kata Long Tian, wajahnya cemberut. Kau tidak harus selalu mengikutiku. Tuan Star-Lord, tugas kami yang tersisa adalah melindungi keselamatanmu. Dimanapun kau berada, kami akan selalu di sana. Kata keempat pria itu serempak. Wajah Long Tian berkedut. Ia mendengus dan berkata, aku perlu melakukan beberapa tugas di luar sekarang. Kalau kau bisa, silakan. Ia mengerti bahwa mustahil menyingkirkan keempat orang ini dengan kata-kata. Satu-satunya cara adalah menggunakan kecepatan untuk menyingkirkan mereka. Setelah itu, ia akan segera kembali ke klan iblis dan menjelaskan semua kesalahpahaman ini. Tentu saja, ia sempat mempertimbangkan untuk menghabisi keempat orang itu, membunuh mereka, lalu menggiring mereka kembali ke klan iblis. Namun, mereka memberinya rasa bahaya yang luar biasa, dan ia tidak yakin akan kemampuannya. Kebetulan saja, kecepatannya adalah kebanggaan terbesarnya. Jika ia tidak bisa membunuh keempat orang ini, bagaimana mungkin ia bisa menyingkirkan mereka? Dengan senyum tipis di bibirnya, Long Tian berubah menjadi seberkas cahaya, melesat melintasi langit berbintang. Dalam sekejap mata, ia lenyap. Tak lama kemudian, ia meninggalkan Yunxing dan tiba di lautan bintang yang luas. Namun ia tidak berhenti, melanjutkan penerbangannya.
Seperempat jam kemudian, Yunxing yang luas itu telah menyusut seukuran bola di hadapannya. Jarak yang ia tempuh sudah cukup jauh. Berdiri di langit berbintang, Long Tian mengangkat bibirnya dengan sedikit jijik. Empat bajingan kecil, beraninya kalian bersaing denganku dalam hal kecepatan. Kalian mudah sekali dilenyapkan. Long Tian menghela napas lega. Meninggalkan Yunxing, langit terasa luas dan bebas. Selama ia kembali ke klan iblis dan mengklarifikasi semua kesalahpahaman, semuanya akan baik-baik saja. Namun, tepat saat ia menghela napas lega, empat sosok tiba-tiba terbang ke arahnya dari arah depan. Tuan Star-Lord, kenapa kau tiba-tiba berhenti? Hal ini hampir membuat Long Tian tersentak. Ia menatap keempat orang itu, seolah-olah ia telah melihat hantu. Kau tahu, ia bahkan tidak berhenti sekalipun sepanjang perjalanan dari Yunxing ke sini, praktis berlari dengan kecepatan tercepat yang pernah ia lakukan. Namun, ia masih tidak bisa melepaskan diri dari keempat orang itu. Yang membuat kulit kepalanya semakin gatal adalah keempat orang ini tidak mengejar dari belakang, melainkan terbang ke arahnya dari depan. Merasa ngeri, ia mencoba tetap tenang dan bertanya dalam hatinya. Melihat Star-Lord melaju kencang ke arah ini, kami tahu ia pasti memiliki sesuatu yang penting untuk ditangani. Sebagai pengawal Dewa Bintang, adalah tugas kami untuk mengintai jalan di depannya dan melenyapkan segala ancaman. Petik 2. Kami hanya tidak tahu mengapa Star-Lord tiba-tiba berhenti, jadi kami berbalik dan menunggu instruksinya. Keempat Stargate Guard menundukkan kepala dengan hormat. Berbalik, berbalik. Mendengar ini, pikiran Long Tian menjadi kosong, jantungnya berdebar kencang, dan ia hampir jatuh ke tanah. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.